Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, maka dia jugalah yang paling mengetahui maslahat perkara yang membawa kepada kebaikan bagi manusia. Dibandingkan manusia itu sendiri, dia maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Sahabat muslim yang berbahagia, kali ini kita akan menjelaskan tentang adab poligami secara Islam untuk membangun keluarga yang berkualitas. Sahabat muslim yang Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Al-Mulk ayat ke-14. Demikianlah seluruh syariat Allah, semuanya merupakan maslahat. Baik maslahat murni yang tidak ada keburukannya, ataupun maslahat rajihah yang lebih kuat terhadap keburukannya. Termasuk dalam hal ini, yaitu poligami yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab sucinya, dihalalkan oleh Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, serta disepakati oleh umat Islam. Sebagai syariat yang dihalalkan, maka seorang muslim yang melakukan poligami semestinya memperhatikan syarat dan adab-adabnya. Sementara itu, di tengah masyarakat umat Islam yang melakukan poligami, sebagian di antara mereka melakukannya dengan tanpa memenuhi syarat dan adab-adabnya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam. Hal ini turut memperburuk citra agama Islam di mata musuh-musuhnya, sehingga melahirkan penilaian negatif terhadap poligami yang merupakan anugerah Allah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sepantasnya kita mengetahui adab-adab poligami, sehingga kesempurnaan agama Allah ini dapat kita pahami, dan bagi seseorang yang melaksanakan poligami, dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana dituntunkan syariat. Adapun adab-adab poligami dalam Islam adalah sebagai berikut. Ketika seseorang melakukan poligami, maka semestinya dia mengetahui adab-adab yang berkaitan dengannya. Berikut adalah di antara pembahasan dalam perkara ini. Ketika seseorang melakukan poligami, pertama, dengan berpoligami, seorang laki-laki janganlah menjadi lalai dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh beristri lebih dari 4 dalam satu waktu. Yang kedua, seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh beristri lebih dari 4 dalam satu waktu. Yang ketiga, jika seseorang menikahi wanita kelima, padahal dia masih memiliki 4 istri. Yang keenam, seorang laki-laki tidak boleh memperistri 2 wanita bersaudara dalam satu waktu. Yang ketujuh, seorang laki-laki tidak boleh memperistri seorang wanita dan bibinya dalam satu waktu. Yang kedelapan, boleh berbeda mahar dan walimah bagi istri-istri, yaitu nilai mahar dan besarnya walimah di antara para istri tidak harus sama. Seorang suami yang menikah lagi dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya selama 7 hari. Kemudian melakukan giliran yang sama setelah itu. Jika yang dinikahi janda, maka dia tinggal selama 3 hari, kemudian baru melakukan giliran. Seorang wanita yang dipinang oleh seorang laki-laki yang telah beristri tidak boleh mensyaratkan kepada laki-laki itu untuk menceraikan istrinya. Dengan penjelasan ini, mudah-mudahan kita mengetahui kesempurnaan agama Islam yang membolehkan poligami dengan memberikan batasan hanya 4 istri dan diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan poligami tersebut. Syariat Islam yang membolehkan poligami dengan syarat dan adab-adabnya tentu lebih baik daripada poligami yang dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia, baik pada zaman dahulu maupun pada masa sekarang yang tanpa batasan. Demikian juga poligami yang dibolehkan Islam tentu lebih baik daripada perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu maupun saat ini. Maka orang yang adil dan menilai dengan jujur pastilah mengakui keunggulan dan kesempurnaan Islam dibandingkan dengan ajaran dan fikiran manusia siapapun orangnya. Wallahul musta'an.